Di dalam. Oh, kan ada film-film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, sahabat FG dimanapun Anda berada. Malam ini ketemu lagi dengan saya, Fadli, di channel kami FG Official. Ada acara misteri si penjaga malam. Baru saja saya minum sebuah minuman sehat, Izaura. Ya. Apa manfaatnya? Silakan aja, nanti ada di link di video ini. Silakan teman-teman dibaca. Saya nggak mau banyak komentar tentang Izaura. Yang pasti saya sudah beberapa bulan ini mengkonsumsi Izaura. Karena ini minuman sehat, jadi menurut saya tidak terlalu mahal ya. Per botolnya juga sekitar 12.000 dan juga isi 12, satu kotak ini 125.000. Kalau bagi teman-teman yang menarik ya, saya di sini nggak mikirin jualan juga. Kalau teman-teman memang ingin sehat juga, ingin mencoba, ya kita akan mengirimkan se-Jabotabek free ongkirnya dengan minimal pembelian 5 dus, ya 125.000 per dusnya. Jadi kalau 5 dus silakan, kita akan kirim se-Jabotabek free. Nanti teman kita ya, ini jualan teman bukan jualan saya, tapi saya akan membantu saja di konten saya ini. Oke, itu aja. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke misteri si penjaga malam. Untuk sekian kalinya saya mungkin ingin menjelaskan bahwa di konten ini, konten misteri penjaga malam ini, tidak ada niatan kita untuk menakut-takuti, tidak ada niatan kita untuk lebay, untuk mengada-ngada, tidak ya. Saya mohon kepada sahabat FG untuk mengambil sisi positifnya saja dari konten-konten kisah nyata yang pastinya dari anggota satuan pengamanan yang masih aktif ya. Jadi mungkin dengan kita menonton video ini, kita akan mendapatkan solusinya kalau suatu saat nanti kita ada di posisi yang tidak sangat kita inginkan sesuai dengan cerita-cerita kisah nyata yang ada di konten-konten kita ini. Itu saja ya, kita ambil sisi positifnya saja ya. Yang pasti kita akan terus mengulik semua cerita-cerita dari anggota satuan pengamanan pastinya. Dan pada malam ini telah hadir narasumber kita di episode ke-8 ini, yaitu Bang Ahmad ya. Oke, Bang Ahmad, selamat malam Bang Ahmad. Oke, selamat malam. Ya, sehat ya Bang Ahmad ya? Sehat. Sehat ya. Ya sorry banget nih Bang, sudah menyita waktunya malam ini ya. Ya. Iya, Bang Ahmad, ini langsung aja, saya belum tahu banget nama lengkapnya Bang Ahmad. Boleh nggak kita tanya supaya teman-teman sahabat FG ini bisa lebih mengenal Bang Ahmad? Oke, sok atur Bang Ahmad. Oke, selamat malam buat Iya. nama saya Ahmad Setiawan, umur saya 30 tahun. 30 tahun. Iya. Selama jadi anggota satuan pengamanan Bang, sudah berapa tahun experience-nya jadi seperti ini? Ya, 3 tahun kurang lebihnya. 3 tahun. Saat ini masih aktif berarti ya? Alhamdulillah masih aktif. Oh, berarti Bang Ahmad punya kisah nyata yang tidak menyenangkan ini pastinya ya. Sudah duduk di kursi panas saya ini ya. Kalau untuk kisah nyata itu pasti ada. Pasti ya? Pasti ada itu. Bahkan berwarna-warni gitu Wah, ya. itu banyak versi. Banyak versi. Iya. Berarti reaksinya sekilas saja sebelum kita ngulik lebih dalam lagi, sekilas saja Bang. Begitu apa mengalami situasi itu, apa tindakan bahasa tubuh Abang atau apa yang Abang lakukan pada momen kegap seperti itu? Ya, pada inti dasarnya kan setiap orang kalau bertemu atau menghampiri sesuatu yang tak pernah kita lihat, yang terutama tuh satu, bulu kuduk merinding. Pastinya itu. Iya. Dan satu hal kejanggalan, ada keanehan lah di sekitar kita. Oh gitu ya. Ya. Baik dari suara
mungkin dari bau-baunya, Betul. mungkin dari mungkin benda-benda sekitar bergerak-gerak gitu pasti Iya. ya. Nah itu ya, ya pengalaman lah. Jadi kita pengalaman. Kalau Bang Ahmad kan 3 tahun, saya bisa dikatakan 21 tahun. Iya. Jadi seperti ya. Iya. Sejak di kampung sampai sekarang, sampai kuliah pun saya masih jaga malam. Nah, dulu namanya PK ya, penjaga keamanan. Wah, dulu ya gajinya ya penting demi kuliah gitu. Dan alhamdulillah. Oke, Bang Ahmad, langsung saja kita ingin mengulik cerita pertama dari Bang Ahmad. Teman-teman, sama lagi sekali lagi saya pastikan tolong jangan ambil sisi negatifnya. Kami minta maaf banget kalau memang ini sangat mengganggu teman-teman, yang mengganggu reaksi apapun. Ya, intinya kita harus mengingat setiap momen reaksi, rasa takut, rasa bahagia, rasa menangis, rasa sedih, semuanya itu adalah emosional dalam diri setiap manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu hal yang lumrah. Intinya kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Kita tidak boleh kalah, tapi juga kita tidak boleh sok berani, gitu ya Bang Ahmad ya. Betul. Intinya adalah kita tidak boleh takut dengan situasi apapun, tapi tidak boleh lebay, tidak boleh sok berani. Sudah, anggap aja ini dunia saya dan kamu dunia kamu, jangan saling mengganggu. Mungkin itu langkah pertama yang harus kita tanam di mindset kita, di otak kita gitu ya. Karena who knows gitu ya, kapanpun ini akan terjadi. Oke, Bang Ahmad, untuk momen pertama, untuk cerita kisah nyata Bang Ahmad yang pertama, kira-kira apa kejadiannya itu Bang? Silakan Bang. Kalau untuk momen pertama ya, ini belum lama ya saya jumpai. Dalam satu malam itu ketika saya berpatroli malam nih di suatu gedung pekerjaan saya. Jadi ketika Sebentar Bang, gedung ini berarti perkantoran Bang ya? betul perkantoran. Perkantoran ya? Iya. Boleh tahu nggak Bang, ini daerah mana gitu? Kalau untuk daerahnya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat? Iya. Oh, oke, Jakarta Pusat. Mungkin kecamatan kalau boleh tahu Bang? Iya, beda. Itu Mungkin Jakarta Pusat, tepatnya sih di Gambir, apa, Tanah Abang. di Tanah Abang. Oh, Tanah Abang ya? Oh, Iya. dekat kantor saya berarti itu? Oh iya. Oh iya, oke. Nanti setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Boleh. Oke. Karena Bang kita nanti bisa kopdar lah ya, bisa Iya, ngobrol ya iya. silaturahmi. Oke, lanjut Bang, sorry Bang. Ya, jadi satu malam itu ketika saya berpatroli itu ada hal aneh pas dalam kalender hijriahnya itu kalau dibilang tuh satu suro. Satu suro. Ya, kalau Oh, dalam satu hijriahnya ya satu Muharram. Yang banyak orang Kejawen bilang itu kalau orang Kejawen cuci keris lah, cuci pusaka. Jadi Iya. banyak makhluk-makhluk yang astral itu bermunculan. Jadi ketika itu tepatnya jam 11 malam, setengah 12 lah kurang lebih, ada satu lantai saya kurang hafal itu karena kan lantai tinggi, saya nggak hafalin lantai berapanya. Ketika itu ada satu hal yang aneh, bener-bener aneh, yang awal mulanya saya coba untuk rekam, bikin vlog. Awalnya bercanda. Bikin vlog, kita bikin vlog nih sama teman. Iya. Jadi kita naik berdua nih sama temen. Oh, karena Bang Kolnya harus berdua ya, gitu ya. Oke. Karena kan yang satu itu nanti ke satu sisi barat, satu sisi timur. Jadi satu ini teman penakut. Oke. Awalnya penakut, saya tahu penakut. Tapi saya coba ajak bercanda biar suasananya tuh nggak terlalu sunyi, nggak terlalu mencekam lah. mungkin lah. Iya, Saya bikin buat enjoy. suasana enjoy. Ketika itu saya bikin vlog. Selesai habis vlog itu, jadi ada satu hal keanehan, sangat aneh itu. Video nyala, tiba-tiba nggak kerekod, seperti gambar hitam. Yang pertama, yang kedua ada benda-benda yang bergerak itu dari sudut kanan saya. Pas itu posisi saya pengecekan ke area pantry. Jadi rata-rata tuh di sana tuh pantry-nya itu ada
seperti bangku yang ya kursi yang biasa lah yang kayak bos-bos pakai yang berputar. Jadi arahnya itu memadap ke arah ke depan. Ketika saya balik lagi ternyata kursi ini mutar. Kursinya mutar. Kursinya berputar. Ini sangat real nyata yang saya alami. Berputar dari posisi ngadep ke arah timur, tiba-tiba balik ke arah barat. Ini jelas nggak ada. Berputar balik ke arah barat. Iya. Jadi dari timur. Itu jam berapa tuh, Bang? Itu kurang lebih setengah 12. Jam setengah 12. Karyawan tidak ada. Untuk karyawan itu udah positif, udah nggak ada ya. Udah area kantor itu udah tutup semua. Enggak, tadi kan abang ceritakan bahwa kursi itu berputar-putar, berarti sekian detiknya abang tontonin. Emang dari detik pertama itu udah nggak takut, nggak kabur gitu? Ya kalau buat saya sih, kalau untuk rasa takut sih nggak terlalu ya. Iya. Ya karena kan ada ditemenin ya. Temen nih ya. Mungkin kalau dia sendiri juga mungkin hybrid kali. Ya, karena ada teman yang mau nggak mau ya harus berani lah. Harus berani. Jadi kurang lebih ada ya nggak ada 30 detik lah untuk berputar, itu jelas real nyata. Ditonton bener-bener. Itu real nyata. Sama teman berpegangan tangan nggak apa pelukan itu? Ya. Aduh, kalau saya udah nggak tahu deh. Aduh. Ya, ketika itu saya cerita sama temen. Jadi temen itu nggak emang posisinya itu udah nggak ngelihat. Saya cerita, akhirnya penasaran, saya balik lagi tuh. Temen bilang udahlah nggak usah, ngapain. Lagi juga cuman kursi doang, paling kena angin. Enggak, ini enggak real, ini puter real. Saya ajak temen lah. Iya. Udah gitu, temen tuh terpaksa. Ya dari situ saya tahu ini orang penakut kali ya. Kok jadi takut, gue jadi ketakut nih. Ya udah, akhirnya kita tinggalin lah. Ya kita tinggalin. Ketika kita turun dari lantai tersebut, saya coba putar itu vlog yang tadi awal saya coba. Dari keluar lift sampai keliling area tuh lantai, ternyata gelap hitam. Lampu nggak ada kali? Lampu nyala. Mungkin Bang Ahmad pas lagi foto, lagi video, ketutup kali sama jarinya enggak? Atau gimana? Yakin tapi? Kalau itu real, itu nggak ada namanya tertutup jari ataupun apa ya. Jelasnya ya benar itu gelap intinya gelap, nggak ada gambar, nggak ada penayangan, tapi rekodnya tetap jalan. Itu yang satu hal kejanggalan. Ya jadi ketika udah di bawah, udah saling hadap-hadapan nih sama temen, ketawa, menghilangkan rasa takut lah, kita ketawa bareng, haha. Akhirnya pagi hari baru kita cerita, iya ya, baru rasa takut itu ya kalau intinya sih, kalau dilawan rasa takut ya mungkin, waduh, kita nggak tahu ya. Iya. Ya, sahabat FG, mungkin teman-teman di luar sana menganggap wah security kok takut. Ya jangan ya. Mungkin yang ngomong seperti ini belum merasakan situasi yang pelik seperti ini. Jujur kami juga sebagai anggota Satuan Pengamanan tidak menginginkan situasi ini. Ya. Bagaimana rasanya ya mencekam ya bulu kuduk sampai kita nggak bisa ngomong, bahkan kita sampai nggak bisa melangkahkan kaki kita, itu sudah kita alami sebenarnya, yang sebagai pernah punya pengalaman bertugas di shift malam gitu ya. Oke, Bang Ahmad, berarti video itu tidak ada rekamannya berarti? Kagak ada sama sekali. Maksudnya rekaman ada, tapi rekaman ada ngerekod, tapi tetap itu tidak ada view apapun, tidak ada view sama sekali, tidak ada gambar sama sekali. Iya. Ya, itu yang saya ingat ya, tepatnya itu kalau di Hijriahnya udah 1 Suro. Pas 1 Suro, ya, jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Iya, lumayan mencekam ya. Oke, Bang Ahmad, mungkin ada lagi kisah keduanya selanjutnya setelah kursi bergoyang? Kalau untuk kisah kedua itu yang saya alami itu nyata ya. Jadi ketika shift malam, bayangan hitam itu jelas, kerekod pula di handphone teman saya itu.
Iya. record. Masih ada Terlihat. file, masih ada file. Filenya ada. Boleh dibagi kita nanti. Boleh. Oke, teman-teman, insya Allah ya. Nanti kalau mudah-mudahan kalau memang filenya masih ada, nanti akan saya sisipkan di video konten kita ini. Ya mudah-mudahan masih ada. Nanti kita pembuktian bahwa supaya agar teman-teman tidak negatif tinggi sama konten, bahwa ini adalah kisah nyata kami di dunia security. Ya, thank you banget Bang Ahmad. Nanti kita tunggu karena memang ini akan rilis besok. Oke. Ini kisah nyatanya apa nih? Bayangan hitam bisa dikategorikan itu Kalau laki-laki. di kategori kita nggak tahu ya. Untuk bayangan hitam ini tuh itu terlihat jelas. Awalnya tuh kecil. Jadi temen tuh sekarang kan lagi zamannya ngetren TikTok ya. Sih. Iya. Ngetren kayak ya bikin konten lah. Asik. Jadi pas malam itu ya memberikan suasana nggak terlalu sunyi ya, akhirnya kita karaokean lah berdua sama temen. Sambil patroli gitu apa gimana? Enggak. Di pos ya? Di pos. Oke. Di pos kita rekaman, kita sembari karaoke, handphone kita taruh depan. Dikira teman itu belakang itu kita satu bayangan nyamuk, tapi ternyata kita perhatikan kok lama-lama besar, Oh iya. tinggi. Waduh. Iya, kayak mau nomplok kita dari belakang gitu. Oke. Akhirnya refleks satu teman saya dimatikanlah rekaman tersebut. Udah gitu, setelah itu diputar kembali, ternyata kerekod. Asik. Iya, kerekod. Nah, pertanyaannya, ini bayangan apa sampai segede tinggi itu? Iya. Iya. Mungkin identik Gunung itu biasanya ya kalau gede gitu ya. Kita Bisa kita nggak tahu. nggak bisa diperkirakan, mungkin kalau dibilang tinggi Gunduro masih ada jarak berapa meter sih, 2 meter lah. Ini lebih tinggi, kita nggak tahu itu Tinggi apa. lagi. Iya. Kok bisa dipastikan dalam pos tahu itu lebih tinggi lagi? Karena karena posisinya itu kan waktu itu kita jaga di area lobby ya. di Area lobby. Jadi area lobby itu dari pasti ya, pasti plafonnya tinggi lah, plafonnya itu tinggi banget. sekali. Iya. Oke. Iya, jadi ya tertangkapnya itu ya itu dari awal kecil dilihatnya seperti nyamuk, tapi kok lama-lama besar kayak mau nomplok kita dari belakang gitu. Wow. Iya. Tapi tadi kisah kedua ini, Hah? bayangan hitam yang semakin lama semakin membesar, Hmm. itu sama gedung yang sama yang tadi kita Sama. Masih sama. Oke. Mungkin dia mau nyanyi bareng mungkin kan? Apa mungkin itu karena terganggu kali ya, lagi istirahat Iya. apa gimana gitu. Itu penampakannya kalau benar-benar itu penampakan, itu pasti jelek mukanya. Kalau cantik dia menampakkan diri biasanya. Ya kan? Gitu. Oke. Teman-teman, ini luar biasa memang, ini kisah yang beda lagi. Tidak ada penampakan yang real, tapi bayangannya yang ditunjukin. Kita mungkin nanti kalau ada buktinya nanti kita coba menginvestigasi internal kita nanti bayangan apa ini gitu ya. Bang Ahmad, atau mungkin banyak lagi ceritanya lagi di tempat yang sama mungkin. Kalau untuk yang di tempat sama sih banyak sih. Kalau untuk satu cerita satu persatu ya mungkin agak sulit ya kita buat menjelaskan gitu ya. Tapi satu yang paling saya ingat dan yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang itu penampakan anak kecil ngajak main saya. Jelas itu real. Itu jelas real. Anak laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kurang lebih itu usia 8-7 tahun lah. Iya, itu real jelas. Di gedung yang sama? Sama, tapi posisinya itu di basement. Basement. Ya, parkiran mobil. Tapi lagi bertugas, pakaian dinas lengkap. Ketika itu saya lagi turun, nggak bertugas sih. Jadi selesai tugas, Turun jaga ya. turun jaga, kita istirahat sebelum lah pulang santai ya? sebelum pulang. Berarti Kita ngopi dulu, berteman nih sama teman saya juga berdua. oke. Lagi enak kopi, ngobrol santai lah. Iya. Tiba-tiba sepintas,
ini bayangan apa? Ternyata saya perhatikan kok nongol gitu. Jadi basement ini kan ada tangga exit nih untuk keluar karyawan lah. Oke. Ya, nongol dari situ palanya, manggil-manggil, lama-lama keluar. Ini jelas, ini bener jelas. Sampai teman bilang, itu siapa anak kecil kok malam-malam lari-larian? Oke itu. Oh teman Iya, ngeliat juga. Ngeliat juga sama. Dan bener-bener real seperti anak kecil, mungkin cara pakaiannya beda. Enggak, itu bener real anak kecil. Yang saya lihat Pakai itu bajunya real. normal juga seperti anak kecil. Bajunya sih nggak normal, tapi bajunya itu kayak baju apa ya? Putih tapi agak kusam. Putih agak kusam. Iya, kalau Masih bicara ingat celananya? kalau celana biasa, pakai celana iya putih jadi ketutup gitu, ketutup. Oh. Kayak pakai jubah lah dia. Oh. Itu yang nggak bisa saya lupain. Muka Indo apa muka bule? Kalau untuk mukanya itu kurang lebih kita nggak tahu ya, soalnya agak hancur sih. Oh, berarti nggak normal ya? Benar-benar, wow itu yang benar-benar saya nggak bisa lupain. Dan posisinya itu adanya dan letaknya gitu. Kayak kalau setiap saya kali lewatin, ya paling ya kirim Fatihah lah buat beliau. Gitu. Oh, nggak bisa mastiin. Nggak Tapi bisa mastiin. sempat ada suara, Bang, Pak. Kalau suara enggak, dia cuma menampakkan itu jelas. Mengayunkan tangannya, enggak? Iya. Kalau magi-magi pasti mengayunkan tangannya. Serasa kayaknya saya ngerasa tuh, saya diajak main, ayo main sama saya gitu. Oh, bahasa batin yang kita rasain gitu ya? Iya, yang saya rasakan. Terus dia keliling-keliling, lari-larian, lari-larian gitu. Jadi saya pikir saya doang yang melihat gitu. Ternyata saya tanya temen, lihat nggak tadi? Lihat, tapi bayangan. Jelas nggak? Jelas. Siapa? Anak kecil. Sama berarti. Cuman bayangan doang. Iya, lari. Tapi dia manggil ngajak main gue nih. Saya bilang sama temen gitu. Temen nggak percaya. Semakin takut tuh. Semakin takut teman. Iya. Akhirnya gue diajak main sama dia. Berarti ini kopi gue tinggalin ya. Jangan lo, masa gue sendirian. Semakin takut lah temen lah. Akhirnya ya saya nggak terlalu ngebawa mistis juga ya di suasana saat itu. Akhirnya ya saya canda lah sama temen. Ya udahlah biarin lah kan. Mungkin dia mau main kali lari-larian silakan. Okay. Selesai itu 5 menit kemudian udah kita tinggal. Dia pulang yuk. Itu berarti kisah ketiganya benar-benar real anak kecil. Itu real, itu yang sampai sekarang yang mungkin saya nggak bisa saya lupain itu. Saya juga gak bingung. Pertama kursi bergoyang muter-muter dari Yeah. arah timur ke barat gitu tadi ya. Iya. Yang kedua bayangan membesar seperti kayak mau ikut joget-joget juga kali ya, karaoke ya. Ini sih kayak mau nomplok gitu lah, mau menampakkan, mau nomplok gitu. Kalau untuk bayangan tangannya juga sempat gitu. Enggak, pokoknya itu besar, tinggi besar. Besar. Oh, berarti nggak jelas banget tangannya. Kayak nggak jelas, pokoknya besar tinggi itu. Kabur tapi nggak langsung. Enggak. Posisinya itu kita nggak tahu ya, karena kan kalau di kamera itu ketika lampu mati gelap, tapi posisi di kamera handphone itu kan terang. Oke. Iya, jadi nggak terlalu jelas sama sekali. Gitu. Oke. Oke Bang, ada cerita keempat lagi mungkin? Banyak sih cerita keempat. Kalau cerita keempat ada cerita keempat. Jadi singkat cerita gini, awal mula saya masuk adalah cerita dari senior yang udah puluhan tahun, yang mungkin ada 11 tahun, 12 tahun lah, kurang lebih 12 tahun. Terkenalnya di gedung yang saya jaga ini loh, ada sosok wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah. Kalau dibilangnya kuntilanak merah lah. Kuntilanak merah tuh Mama Loren kita sebutnya. Kemarin ada teman ngasih tahu kita sebutnya Mama Loren. Kalau baju putih kuntilanak. Oh. Saya begitu ya bahasa gaulnya, tapi ya saya nggak terlalu ngikutin sih. Iya. Iya. Awalnya sih saya cerita. Tapi di gedung yang sama di gedung yang sama, banyak di bener gedung yang sama, iya. Saya ngalamin. Awalnya saya nggak percaya bahwasannya ini orang baju merah ini sosok wanita.
Jadi dia main tiap, dibilangnya sih malam Jumat lah, Kliwon biasa keluar. Awalnya saya nggak percaya. Oke. Ketika dari awal nggak percaya itu, saya semakin penasaran. Di lantai berapa sih? Pengen tahu deh. Ya, jadi emang ya pribadi saya lebih baik saya tahu daripada nggak sama sekali. Tiba-tiba nongol, wah itu ya sangat-sangat mendingan saya naik jet coaster daripada langsung ditongol. Wah. Iya. Tapi waktu penampakan itu cakep wajahnya apa memang nggak enak? Ya, jadi ini kejadiannya hari Minggu saya lupa tanggalnya berapa, hari Minggu. Ketika itu saya tidur di area basement. Jadi area basement itu ada satu ruang supir. Oke. Jadi sama teman juga lah, senior lama lah sih. Lagi turun tugas Lagi turun tugas, lagi santai lah sama senior lama. Ketika itu dia cerita, sebenarnya sih di sini loh yang banyak orang bicarakan wanita baju merah itu di sini sebenarnya. Di basement. Di basement ini, di tempat dia ini loh. Saya semakin penasaran, yang bener bang. Saya tanya lah, ketika itu ceritalah sedikit kilas. Tapi biasanya sih dia di luar. Kalau saya tidur, anak ketiduran di sini biasa di luar. Okay. Singkat cerita, selesailah kita makan lah. Habis selesai makan, tertidurlah saya di situ. Di tempat area basement ini nih. Sendirian tapi? Enggak, berdua. Oh, berdua juga. Berdua, saya berduanya sama senior saya lah. Oke. Udah gitu saya tertidur, tapi khayalan tidur saya tuh kayak gimana ya? Nggak ngerasa tidur. Tidur malam. Ya mungkin abang pernah ngerasain lah. Siap. Jadi bahwasannya kita tidur tapi ngerasa nggak tidur gitu. Nah, ketika itu dari sudut pojok, saya pikir gantungan baju ya. Oke. Saya tidur ini. Ya nongol lah beliau. Yang saya sebut tadi, sosok wanita berbaju merah. Cantik. Orangnya cantik. Mukanya bersih lah, cantik. Kayak ya bisa dibilang orang-orang Spanyol lah. Wih, cakepnya. Iya, tapi cuma sebelah saya ngelihatnya, karena sebelah lagi ditutup rambut. Oh. Iya, ditutup rambut. Mukanya putih, mungil. Sempat kenalan. Kenalan enggak? Dia cuma ya ada jarak lah, ada jarak. Okay, jadi ya. posisi saya tuh serasa tertidur, melek tapi ngelihat beliau gitu. Bahwasannya emang sih dibilang sih banyak orang bilang katanya usil, ternyata enggak. Ya enggak mungkin cuman dia ngasih tahu kali atau menghilangkan rasa penasaran saya yang akhirnya dipertemukan lah. Oh iya. Wow, saya pikir mimpi, tapi kok saya serasa nggak tidur gitu. Itulah yang satu keanehan buat saya, makanya. Tapi kenapa nggak ngajak kenalan bang? Cakep loh, Spanyol loh. Beda alam kan? Beda alam. Oh kan ada film-film gitu. Cinta berbeda dunia gitu ya. Itu beda cerita itu. Oke. Teman-teman, sahabat GFG, ini sudah 4 cerita secara singkat diceritakan oleh Bang Ahmad. Mungkin segitu dulu bang ya untuk episode ini ya. Ini udah malam banget. Mungkin ada lagi mungkin bang? Enggak, nggak usah dulu ya. Kita break dulu lah ya untuk episode selanjutnya. Boleh. Ini memang udah mulai mencekam. Endingnya nggak ngenakin banget ceritanya Bang Ahmad. Masalah si kuntilanak bikin saya nggak bisa pulang ini sekarang ya. Sekali lagi Bang Ahmad, thank you banget ya. Okay. Nah, teman-teman, sahabat FG dimanapun Anda berada, sekali lagi saya sampaikan jangan mengambil hal negatif dari konten-konten kita ini. Ini murni semua dari kisah nyata semua anggota satuan pengamanan. Ambil sisi positif dari kita semua. Sekali lagi terima kasih Anda sudah stay tune di konten kita ini. Jangan lupa bagi teman-teman like and comment ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya supaya kita lebih semangat lagi, lebih tertantang lagi untuk membuat konten-konten terbarunya. Sekali lagi Bang Ahmad, salam sehat selalu. Oke, salam sehat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Boleh. Sahabat FG, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton ini, sekali lagi saya ucapkan 813